Pelesiran ke Jepang, Lucky Hakim kena damprat Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa kasusnya? Let's go aja kita sikat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sama gua Bang Bar. Nah ini dia guys yang lagi hangat-hangatnya di Jawa Barat. Yes, Bupati Indramayu Lucky Hakim kemarin baru saja menjadi sorotan publik Jawa Barat ya. Terutama juga Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana tidak di saat arus mudik, arus balik, malah pelesiran ke Jepang. Aduh, harusnya kan stay aja dulu gitu ya, sabar. Iya, memang liburan, tapi kan Bapak nih udah jadi kepala daerah gitu. Udah jadi kepala daerah, jadi ya harus punya empati sedikit. Apalagi dianggap tidak izin, loh kok bisa padahal hari libur. Tapi memang ada peraturannya guys. Lagi pula Indramayu juga jadi salah satu destinasi mudik dan juga salah satu kota yang dilewati pemudik, karena jalur Pantura tuh kan pasti rame banget. Harusnya dia ngawasin dulu dari arus mudik sampai arus balik. Nah makanya jadi kontroversi. Iya sih liburan, tapi ya nggak pamer-pamer juga gitu kan. Apalagi ini zaman lagi susah ya. Harusnya berempati dikit ya kan. Dan ketahuan juga gitu akhirnya sama Kang Deddy Mulyadi kena damprat. Dampratnya damprat online juga akhirnya. Aduh. Dan akhirnya bikin klarifikasi sana sini. Tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari lebaran ini. Mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya pasti di sini masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti sama bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabub selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Sebenarnya di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut. 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Nah kemudian yang mengenai perjalanan Pak Lucky Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur apalagi di hari libur dan cuti lebaran. Tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri, suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya. Jadi aturannya itu agak berbeda ya antara kepegawaian ASN yang biasa dengan kepala daerah. Itu aturannya berbeda banget ya. Itu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah itu ketentuannya seperti itu. Ya untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi tadi malam Pak Lucky Hakim sudah berkomunikasi dengan saya. Dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang. Dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Lucky Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi gimana ya memang ada aturannya.
Ya sebenarnya ini juga bisa jadi pembelajaran ya buat Luki Hakim. Biar karena masyarakat Indramayu itu juga sudah muak dengan pejabat-pejabat kepala daerahnya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Makanya ini Luki Hakim itu dipilih karena mungkin bisa membawa perubahan. Jadi jangan sampai mengecewakan konstituennya gitu ya di Indramayu. Jadi ini benar-benar jadi pembelajaran banget lah ya buat Luki Hakim. Saya pergi tidak membawa surat izin dari Ini klarifikasi ke Dirjen ya. Menteri Mendagri, tidak membawa izin. Tapi di sini ini salah saya. Jadi tentu saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin karena bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi keluar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, yang hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja, maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Pada saat pertemuan dengan Mendagri tadi, pada saat diminta keterangan, hasil akhirnya apa tuh, Mas Subati? Tadi ketemu dengan Pak Wamen, Pak Bima Arya, dan juga Inspektur. Ya, saya ditanyai serangkaian kronologis dan semuanya. Tentu hal-hal teknis ya. Saya katakan bahwa saya tidak menggunakan anggaran, saya pakai uang pribadi, bahkan saya tidak diantar oleh ASN, tidak disupirin oleh ASN, tidak menggunakan apapun, fasilitas apapun. Benar-benar murni di hari yang tanggal 2 sampai tanggal 7 itu memang hari libur, ASN pada libur semua gitu loh. ASN libur semua. Saya cuma memastikan bahwa saya tidak pakai uang negara dan saya tidak bermaksud untuk kabur atau diam-diam, tidak diam-diam. Jadi dia ngakuin ya kalau dia Saya salah ya. salah mengartikan bahwa tanggal 2 sampai tanggal 7 itu harus tetap izin. Jadi saya menyatakan itu. Baik, mungkin dari Kang Luki ada yang ingin disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi karena sebenarnya malam hari ini kami juga mencoba menghubungi Pak Gubernur gitu ya. Kang Luki mungkin? Saya sudah minta maaf kepada Pak Wamen, kepada kementerian, pada masyarakat, terutama ini mungkin momen yang tepat saya minta maaf karena sudah membuat kegaduhan. Ini murni kesalahan saya dan kepada Pak Gubernur juga sudah. Tapi besok saya akan menemui Pak Gubernur untuk mungkin menjelaskan secara lebih teknis lagi. Gitu. Berarti penegasan ini hanya berupa teguran, tidak ada sanksi pemberhentian kerja selama 3 bulan ya Kang Luki ya? Tidak ada ya Kang? Belum tentu, karena kan sedang diproses di Kemendagri ini kan sudah diproses, karena kan saya diperiksa oleh inspektorat. Nanti inspektorat itu akan merumuskan, akan menyimpulkan dan akan merekomendasikan mungkin kepada Pak Menteri. Pak Menteri nanti akan menentukan misalnya ada sanksi atau tidak gitu. Tapi saya secara analogi begini, saya memecahkan gelas. Betul, gelas itu sudah pecah oleh tangan saya. Tapi kalau ditanya kenapa mecahin gelas, karena saya tidak sengaja. Saya tidak punya maksud untuk mecahin gelas, tapi gelas itu sudah pecah, maka saya harus bertanggung jawab. Sudah ada komunikasi Pak dengan Pak Luki tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya nih, Wisata lokal. Anak pejabat itu bahagianya harus di kabupaten, harus di kotanya, rekreasinya tuh harus ada di kotanya. Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, bikin seindah Labuan Bajo, karena itu tugas pemimpin. Jadi ini penting. Jadi saya ingin nanti para pejabat itu
coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing gitu loh. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya keluarga artis misalnya asalnya, tapi kan hari ini sudah menjadi pejabat publik, harus terikat dengan budaya. Misalnya gini deh, apa sih di Indramayu yang selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Nah ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin. Kenapa? Karena dibubarin ada lagi, dibubarin ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi? Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan, tapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenahi. Untuk warning kepala daerah lain Pak agar tidak mengulangi. Ini pemeriksaan Irjen ini warning. Saya pikir nggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini. Sesuai aturan sendiri gimana Pak untuk melanggar untuk rupiah? Ya memang agak berat. Misalnya diberhentikan selama 3 bulan. Ya, tapi 3 bulan berhentiannya. Setelah itu, nah selama 3 bulan diberhentikan itu dijabat oleh wakilnya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Itu sanksinya itu. Itu sanksi maksimal ya. Mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya, sanksinya seperti apa. Nah, sejalan sama Kang Deddy Mulyadi, Wamendagri Pak Bima Aryani juga melontarkan statementnya. Jadi, tindakan Luki Hakim ini melanggar pasal 76 ayat 1 huruf I dan J Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dengan tegas menyatakan bahwa kepala dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Tuh guys, jadi jelas ya. Lanjut, dalam pasal 77 ayat 2 undang-undang yang sama disebutkan bahwa kepala daerah yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh menteri. Adapun untuk gubernur dan atau wakilnya, sanksi serupa diberlakukan langsung oleh presiden. Nah, selain sanksi pemberhentian sementara, dalam pasal 77 ayat 3, ini lanjutannya guys, disebutkan bahwa menteri maupun presiden juga dapat memberikan teguran tertulis kepada kepala daerah yang melanggar aturan tersebut. Nah, jadi jelas ya, pasal yang dilanggarnya yang dimana dijelaskan sama Bima Arya. Gitu guys. Nah, tapi ini kan masih proses, kita belum tahu nih. Kira-kira dapat hukuman apa nih? Buat Pak Luki Hakim, Bupati Indramayu, saya mengucapkan terima kasih telah kembali ke Indonesia, kembali ke Indramayu, dan telah mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen Kemendagri, dan yang paling utama adalah Pak Bupati Indramayu secara terbuka mengakui kesalahan, dan itu adalah sikap yang sangat baik untuk seorang pemimpin. Teruslah bekerja, teruslah berkarya, perbaiki berbagai kekurangan, sempurnakan apa yang harus disempurnakan. Indramayu tantangannya berat, infrastrukturnya masih buruk, masyarakatnya, pendidikannya harus terus ditingkatkan, kebersihan lingkungannya harus terus diutamakan, dan layanan birokrasinya harus terus dimaksimalkan. Kemiskinannya harus segera diatasi, pendidikan yang harus menjadi tulang punggung utama di Indramayu. Dan yang paling dekat adalah, mari kita sama-sama selesaikan masalah penyapu koin. Karena itu menyangkut citra dan harkat martabat sebuah wilayah. Kolaborasi adalah syarat kita untuk membangun kemajuan Indramayu. Selamat bekerja Pak Luki Hakim. Terus melangkah. Jangan pernah menyerah. Nah, jadi clear ya guys, Luki Hakim juga udah kasih klarifikasi ke pihak Dirjen, ke Pak Gubernur Deddy Mulyadi, terus ke Bima Arya juga selaku Wamendagri. Jadi sudah sudah diklarifikasi. Jadi kita tunggu prosesnya seperti apa, hukuman apa yang bakal disanksi oleh Bupati Luki Hakim ini guys. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Ketemu lagi di konten-konten gua berikutnya guys. Assalamualaikum. Peace.